Perkenalkan, nama saya Fahri Ahyani. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran yang ada di modul TEPEN 4311. Di dalam modul teknologi pendidikan terdapat 12 modul, yaitu modul 1, konsep dasar teknologi pendidikan, modul 2, teori pendidikan jarak jauh, yang ketiga, mengapa pendidikan jarak jauh, yang keempat, berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh, yang kelima, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Yang ketujuh, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Yang modul 8, pengalaman dalam memulai penyelenggaraan PJJ. Modul 9, bahan pembelajaran jarak jauh. Modul 10, manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh berbasis teknologi pendidikan dan biaya pendidikan jarak jauh. Modul 11, struktur organisasi pendidikan jarak jauh. Modul 12, kecenderungan aplikasi teknologi pendidikan jarak jauh pada masa mendatang. Saya akan menyampaikan kesimpulan daripada modul-modul tersebut. Modul 1, konsep dasar teknologi pendidikan. Secara kronologis, berbagai media digunakan mulai dari yang sederhana sampai canggih pada awal tahun 1900-an. Pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audio, kemudian menggunakan secara masif radio dan televisi pada lembaga formal dan non-formal. Pada tahun 1960-an mulai menggunakan teaching machine, dan 10 tahun kemudian diterapkan pembelajaran yang lebih sistematik dan sistemik. Modul 2, teori pendidikan jarak jauh. Ada 6 teori pendidikan jarak jauh berkembang dan digunakan sebagai dasar pengelola sampai dewasa ini. Yang pertama, teori kemandirian dan otonomi, yaitu tanpa ketergantungan pada pengajar. Yang kedua, teori industrialisasi pembelajaran. Yang ketiga, teori interaksi dan komunikasi untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Yang keempat, teori belajar orang dewasa. Yang kelima, sintesa teori pendidikan jarak jauh yang menyatakan semua pendidikan jarak jauh dapat dipadukan untuk mencapai yang maksimal. Yang keenam, teori ekuivalensi, setiap peserta didik mendapat kesempatan belajar yang sama. Modul 3, mengapa pendidikan jarak jauh? Alasannya adalah lajunya pertumbuhan teknologi komunikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk mempelajarinya. Namun juga, pendidikan jarak jauh memiliki keterbatasan atau hambatan dalam penyelenggaraannya, yaitu keterbatasan pengajar bagi masyarakat yang berdomisili di kota kecil dan pedesaan. Modul keempat, berbagai variasi praktik pendidikan jarak jauh. Variasi praktik pendidikan dalam pendidikan jarak jauh ditunjukkan dengan berbagai terminologi, yaitu mencakup pendidikan terbuka jarak jauh atau PDJJ, modus pembelajaran tunggal dan rangkap, belajar mandiri teacher-centered, dan learner-centered. Terminologi terbuka berarti terbuka bagi siapa saja, tanpa syarat latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan. Terbuka pula dan bebas dalam memilih mata pelajaran atau program studi tanpa batas masa studi. Modul kelima, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Berbeda dari pendidikan tatap muka, bahan pembelajaran yang digunakan pada pendidikan jarak jauh mempunyai berbagai karakteristik yang memungkinkan penggunanya melakukan tanpa bantuan dari pengajar. Modul ke-6, penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitiannya. Penggunaan media pada perguruan tinggi di Asia bervariasi mulai dari media cetak, radio, video, hingga internet atau komputer. Berbagai penelitian tentang penggunaan media terhadap hasil belajar menunjukkan tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan suatu media dengan yang lainnya, kecuali suatu media pembelajaran digunakan secara kombinasi dengan media lain. Modul 7, aplikasi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan jarak jauh.
Ada 5 peluncuran, yaitu peluncuran konvensional, model peluncuran berbasis komputer, model peluncuran berbasis internet, model peluncuran blended learning, dan model peluncuran internship dan mentoring. Masing-masing model tersebut sudah disesuaikan dengan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Modul 8, pengalaman dan mulai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan khususnya di negara maju dan negara berkembang yaitu dimulai dengan media sederhana, namun sering dengan berkembangnya zaman, negara maju memberikan layanan pendidikan jarak jauh yang lebih cepat, lebih luas, dan menjangkau hampir seluruh penduduk masyarakat yang ada di negaranya masing-masing dengan menggunakan multimedia berbasis komputer dan jaringan internet. Modul 9, bahan pembelajaran jarak jauh. Proses belajar mandiri peserta didik diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditandai dengan pencapaian skor yang baik dalam hasil belajar. Tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian yaitu validitas, reliabilitas, dan dapatnya digunakan suatu pembelajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-harinya. Modul 10, manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh dan biaya pendidikan jarak jauh. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh perlu diperhitungkan bahwa biaya operasionalnya lebih murah daripada pembelajaran tatap muka. Namun untuk program pendidikan non-gelar dan non-sertifikat, mahalnya pengembangan ini akan terkompensasi dengan semakin luasnya penggunaan sumber belajar secara terbuka dan sumber belajar yang dapat diakses dengan gratis melalui internet atau website. Modul 11, struktur organisasi pendidikan jarak jauh. Struktur kelembagaan pendidikan jarak jauh dibentuk dan dikembangkan untuk melaksanakan seluruh fungsi. Struktur organisasi disesuaikan dengan pertimbangan yang berasal dari suprasistem pendidikan jarak jauh, yaitu kebijakan kelembagaan atau organisasi yang lebih tinggi. Modul 12, kecenderungan aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh perlu dibuat variasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dengan cara konvensional, blended, dan fully online. Penggunaan pembelajaran online dibayangi oleh kemungkinan besarnya angka dropout. Oleh karena itu, bahan pembelajaran online harus didesain dengan mengaplikasikan konsep motivasional, design of instruction, dan menggunakan prinsip engaging learning. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.